Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan pembahasan tema kita, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Masih di tema tentang benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami sifat benda. Yang kedua, siswa dapat memahami pengamalan sila keempat Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat memahami penggunaan satuan baku panjang. Yang keempat, siswa dapat memahami nilai luhur yang terdapat dalam musyawarah. Yang kelima, siswa dapat mengerti bahan baku dari suatu benda. Yang keenam, siswa dapat mengubah satuan panjang. Kita masuk pada pembahasan tentang sifat benda. Ini Mister punya gambar. Gambarnya adalah benda yang terbuat dari plastik. Sifat dasar suatu benda, yang pertama ada yang namanya bahan dari karet. Bahan dari karet memiliki sifat-sifat antara lain kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, sifat dari karet gampang meleleh jika dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi. Yang ketiga, sifat dari karet adalah kedap air. Artinya, karet yang digunakan sebagai bahan baku dari suatu benda, pada saat benda itu sudah jadi, benda yang dari karet itu tidak bisa ditembus oleh air. Ini contohnya adalah loyang yang bahan dasarnya dari karet. Yang kedua, plastik. Plastik itu adalah memiliki sifat. Yang pertama adalah tidak mudah menyerap air. Yang kedua adalah ringan, tidak mudah pecah dan bersifat lentur. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, tidak tembus pandang. Yang kelima adalah mudah terbakar. Ini adalah sifat dari plastik. Sifat dasar suatu benda yang ketiga adalah benda dari logam. Benda dari logam memiliki sifat-sifat antara lain bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Artinya logam itu tidak mudah untuk dibengkokkan. Yang kedua, sifat dari logam adalah tidak menyerap air. Yang ketiga adalah tidak mudah terbakar. Jadi ketika disentuhkan dengan api, dia tidak akan mudah terbakar. Sifat dasar suatu benda yang keempat adalah kaca. Kaca memiliki sifat antara lain berwujud padat, bahan yang kuat dan tembus pandang. Itu untuk kaca bening. Terus tahan panas. Lalu mudah dibentuk bila dipanaskan dan tidak menyerap air. Kita masuk kepada pengamalan dari sila keempat Pancasila. Ini adalah contoh bagaimana suatu kelompok di masyarakat melakukan aksi atau kegiatan musyawarah, badan musyawarah desa. Dalamnya ada masyarakat mengadakan musyawarah menentukan apa yang harus dilakukan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat itu. Ternyata ciri-ciri musyawarah yang pertama dilakukan lebih dari satu orang. Jadi saat melakukan musyawarah, orang yang terlibat itu bukan sendiri, tetapi lebih dari satu orang. Yang kedua, semua peserta atau semua anggota dari kelompok musyawarah mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua anggota kelompok dalam musyawarah boleh menyampaikan pendapatnya saat musyawarah dilakukan. Kita akan masuk pada satuan baku dari satuan panjang yang ada. Ini adalah satuan baku dari satuan panjang. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter,
cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Kalau dia turun satu tangga itu kali 10. Kalau dia naik satu tangga itu dibagi 10. Kita masuk pada contoh. Contohnya misalnya 2300 cm berapa m atau berapa meter? Kita lihat. Dari cm dia suruh menuju ke m. Kita lihat sini. Ini cm, dia mau ke m. Ini dia cm ke m. Naik apa turun? Ternyata dia adalah naik. Naik berapa tangga? 1, 2. Berarti kalau naik 2 tangga, ya ini ya. cm ke m naik 2 tangga, berarti dibagi dengan 100. Sehingga dapat ditulis atau maka 2300 cm itu sama dengan 2300 dibagi 100. Hasilnya adalah 23 meter. Contoh yang lainnya, 45 km berapa m? Kita lihat km ke m. Ini km menuju ke m. Kita lihat naik apa turun? Ternyata dari gambar yang ada, dia turun. Kita hitung sama-sama. Turun berapa tangga? 1, 2, 3. 3 kali turun. Jawab. km ke m turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. Sehingga atau maka 45 km sama dengan 45 dikali 1000. Hasilnya adalah 45.000 meter. Kita masuk pada nilai luhur dalam suatu musyawarah. Ini sekali lagi masih tema tentang musyawarah ya. Ini adalah suatu kelompok pemuda di Banjar nih, anggap di Banjar ya, melakukan musyawarah, membicarakan sesuatu masalah yang harus mereka pikirkan dan putuskan bersama. Nilai luhur dalam musyawarah. Yang pertama, bebas ikut musyawarah. Jadi semua anggota bebas ikut dalam kegiatan musyawarah. Yang kedua, bebas berpendapat dan mendengar pendapat. Artinya, semua anggota atau peserta dari musyawarah bebas berpendapat, artinya bebas mengeluarkan pendapatnya dan bebas untuk mendengarkan pendapat dari teman anggota dari musyawarah yang ada. Yang ketiga, nilai luhur dalam musyawarah yang ketiga adalah memperkuat kehidupan berbangsa. Jadi antara satu dengan yang lainnya yang terikat dalam bangsa Indonesia, berarti kalau kita melakukan musyawarah, mencari mufakat di dalamnya, berarti kita memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menimbulkan semangat kekeluargaan. Jelas bahwa ketika suatu masalah dibicarakan secara bersama-sama, itu menimbulkan semangat kekeluargaan. Yang kelima adalah menghilangkan permusuhan. Dengan melakukan musyawarah, nilai luhur yang dapat diambil adalah hilangnya permusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Kita akan masuk kepada kegunaan dari benda yang ada. Kegunaan benda yang ada. Ini adalah benda dari kaca, benda yang terbuat dari kaca. Kita masuk kepada bahan baku dari benda. Ternyata kegunaan dari benda tergantung dari bahan baku apa yang dipakai atau bahan baku apa yang digunakan. Misalnya, bahan baku yang digunakan itu adalah benda dari plastik. Berarti benda yang dilakukan itu bahan bakunya dari plastik. Artinya, karena plastik memiliki sifat yang ringan, tidak mudah pecah dan tidak menyerap air seperti ember, gayung, dan baskom yang terbuat dari plastik, dapat digunakan sebagai kegiatan atau melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipakai untuk membungkus misalnya, membungkus makanan. Seharusnya tidak seperti itu yang membungkus makanan, atau menyimpan benda atau sesuatu di dalam plastik yang ada. Harap plastiknya itu plastik yang
tahan terhadap kondisi yang panas sehingga lebih ramah terhadap kesehatan. Yang kedua, bahan baku yang terbuat dari kayu. Kayu ternyata memiliki sifat yang keras yang membuat kayu menjadi bahan penahan beban yang cukup bagus, ya. Sehingga dari bahan kayu yang ada maksudnya dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan rumah tangga. Ya, bahan dari kayu bisa dipakai seperti untuk tempat tidur, pintu misalnya, meja, lemari, kursi. Kenapa diambil? Karena kayu ternyata juga memiliki sifat yang tahan lama. Setelah kayu dilapisi oleh satu lapis kayu, seperti vernis dan cat, kayu dapat lebih tahan terhadap serangan yang menyerang kayu. Yang ketiga, benda dari kaca. Kegunaan benda yang terbuat dari kaca. Ternyata kaca yang ada dapat dipakai oleh manusia. Ini salah satu contohnya adalah gelas dari kaca. Gelas dari kaca ternyata dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai wadah untuk tempat meminum air, tempat menaruh air di dalamnya. Sifat-sifat dari kaca itu tembus pandang dan transparan. Kaca juga memiliki sifat yang mudah pecah. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam menggunakannya. Ada beberapa contoh tentang kegunaan benda dari kaca. Misalnya jendela bisa dibuat dari kaca. Botol minuman dari kaca. Ada botol minuman dari kaca. Cermin misalnya. Cermin, lalu ada piring, ada toples, semua benda-benda yang Mister sebutkan itu contoh benda yang bahannya dari kaca. Yang keempat, benda dari kertas. Kertas itu merupakan benda yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian saat menulis itu bahannya dari kertas. Kertas berasal dari apa? Kertas berasal dari kayu. Kertas merupakan benda yang baik untuk dipakai untuk kegiatan tulis-menulis karena kertas dapat menyerap tinta pulpen atau tinta pensil atau pulpen atau pensil dengan baik sehingga tulisan dapat dibaca dengan baik. Benda yang terbuat dari kertas itu banyak, ya. Dan seperti misalnya surat kabar, ya, ada juga amplop misalnya, majalah, map, layang-layang. Juga itu adalah contoh benda yang memanfaatkan kertas di dalamnya. Juga ada tisu yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari juga itu juga bahannya berasal dari kayu, dari kertas yang ada. Banyak berarti hal atau benda-benda yang dapat dibuat dengan bahan dasar dari kertas ini. Kita masuk pada mengubah satuan panjang. Ini adalah muatan matematika. Kita ulangi tentang tabel ukuran satuan panjang. Ini tabel pengukuran panjang. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Mengingat kembali, turun satu tangga dikali 10, naik satu tangga dibagi 10. Contoh misalnya, 15 meter tambah 34 cm sama dengan berapa sentimeter? Kita akan menguraikan menjawab satu persatu. Mulai dari 15 meter. 15 meter berapa sentimeter? Ingat meter ke sentimeter. Ini dia, meter ke sentimeter. Naik apa turun? Turun 1, 2. Turun 2 tangga berarti 15 dikali 100. Sama dengan 1500 cm. Lalu 34 cm sudah sama cm, tinggal ditulis 34 cm sama dengan 34 cm. Lalu kita jumlahkan karena petunjuknya adalah dijumlahkan. Jumlahnya berapa? Sama dengan 1534 cm. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan rajin belajar.